Isu ini bermula dari beredarnya klaim bahwa Indonesia ikut dalam sebuah inisiatif perdamaian internasional yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan harapan dapat membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina dan rekonstruksi Gaza. Namun kenyataannya, pihak Israel justru kembali menegaskan penolakan terhadap berdirinya negara Palestina. Hal ini memicu kemarahan dan kekecewaan publik karena dinilai uang dan kepercayaan Indonesia telah disalurkan ke pihak yang sejak awal tidak memiliki komitmen nyata terhadap perdamaian. Banyak netizen menilai kebijakan tersebut terlalu tergesa-gesa dan tidak didasarkan pada perhitungan geopolitik yang matang. Indonesia dianggap terlalu mudah percaya pada kekuatan besar dunia, padahal rekam jejak mereka justru sering berpihak pada kepentingan sendiri dan industri persenjataan. Dalam perbandingan yang ramai dibicarakan, Malaysia dijadikan contoh negara yang lebih berhati-hati dalam menentukan sikap. Malaysia dinilai tidak mudah masuk ke dalam aliansi global yang beresiko dan lebih fokus menjaga kepentingan rakyat di dalam negeri, seperti harga kebutuhan pokok, subsidi, dan stabilitas ekonomi. Perbandingan ini semakin tajam ketika muncul cerita para pekerja Indonesia di Malaysia yang merasa hidup mereka lebih terjamin di sana. Harga barang lebih stabil, layanan publik lebih terasa, dan kesejahteraan rakyat dinilai lebih diperhatikan. Hal inilah yang membuat sebagian warganet mempertanyakan, jika sumber daya alam Indonesia jauh lebih besar, mengapa kesejahteraan rakyat justru tertinggal? Isu ini akhirnya bukan hanya tentang Palestina atau politik global, tetapi juga tentang bagaimana sebuah negara mengelola uang rakyat, menentukan prioritas, dan melindungi kepentingan bangsanya sendiri. Zol, Indonesia kena investasi bodong dan proyek hantu. Breaking news guys, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menyatakan tetap menolak negara Palestina. Padahal Israel sudah masuk Board of Peace, organisasi yang katanya untuk perdamaian Palestina. Artinya jelas, Board of Peace itu omong kosong. Indonesia udah setor 17 triliun rupiah ke Board of Peace, katanya untuk perdamaian Palestina dan rekonstruksi Gaza. Tapi faktanya negara Palestina tetap ditolak. Gaza tidak boleh dibangun kembali, dan hal ini sudah dibahas langsung oleh Israel dengan Donald Trump. Kalau tujuan utamanya saja dibatalkan, lalu uangnya kemana? 17 triliun melayang, tanpa hasil, tanpa jaminan, tanpa manfaat. Ini bukan salah strategi, bukan juga salah kalkulasi. Ini sedari awal kebijakan tanpa otak yang nekat pakai uang rakyat. Indonesia ini sekarang peringkat 2 negara termiskin di dunia loh. Rakyat disuruh sabar terus, semua dipajakin, bencana diabaikan. Tapi berani-beraninya pakai duit rakyat buat investasi bodong internasional. Proyek tanpa hasil itu kegagalan, iya, dan itu hal biasa. Tapi kalau proyek yang sedari awal tanpa tujuan yang jelas, itu namanya kebodohan. Tujuan nggak ada, hasil nol, uang hilang. 17 triliun rupiah sekarang lenyap tanpa hasil. על 3 דברים עומד הניצחון המוחלט. על השבת כל חטופינו, על פירוק החמאס מנשקו ועל פירוז עזה. רק כך נבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על מדינת ישראל. אני שומע גם עכשיו את האמירות שנאפשר את שיקום עזה לפני הפירוז. זה לא יקרה. אני שומע שנכניס חיילים טורקים וחיילים קטרים לעזה. גם זה לא יקרה. אני שומע שאני אאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה. זה לא קרה וזה לא יקרה. אנחנו מנהלים את זה. אין כאן ניהול, זה לא הולך להיות פתוח לסחורות. בני אדם עוברים, ככה, עוברים. יוצאים, נכנסים. אבל זה לא... ונבדקים. Guys, pemimpin kita guys, satu grup sama Israel, bahas tentang perdamaian, bahasnya bareng Israel. Dan Amerika sudah ngutus Steve Witkoff, Marco Rubio, dan segala macam untuk ngobrolin plan untuk New Gaza, Board of Peace, perdamaian di Gaza, peace di Gaza dengan Netanyahu. Sakit nggak tuh? Sakit nggak tuh? Dan coba bayangin, kalau nggak kita yang ngomong siapa lagi? Kalau kita yang nggak ridho, duit kita, suara kita, seolah-olah dia mewakili seluruh orang Indonesia gitu, menjamin keamanan Israel. Aku nggak mau sih, aku nggak ikut-ikutan dalam madness ini, aku nggak ikut-ikutan dalam kegilaan ini, aku nggak ikut-ikutan dalam perkara-perkara menjijikkan kayak gini. Kenapa aku bikin video ini? Supaya orang tahu di masa-masa ini aku ngomong. Kalau ada yang nggak suka, ada yang berbeda pendapat, silahkan, monggo, silahkan. Tapi
kita harus tahu bahwasanya penyakit itu bukan kelemahan fisik. Penyakit itu bukan ketika kita nggak punya apa-apa sekarang, atau kita belum punya kemampuan untuk negosiasi, tapi nih, masalah itu di kepala. Masalah adalah penjajahan pemikiran. Dan salah satu penjajahan pemikiran yang paling bahaya adalah ketika Anda merasa Anda bisa menyelesaikan permasalahan Anda dengan ide penjajah. Bahwasanya Anda bisa membebaskan Baitul Maqdis dengan cara pikir penjajah dan orang-orang pembunuh. Ini logika yang benar-benar harus kita tahu. Semoga teman-teman sekalian jadi mikir, semoga teman-teman sekalian mau bareng-bareng untuk ayo belajar. Karena bagaimanapun juga kita tahu, kita lemah, kita nggak punya banyak pilihan, kita tahu. Tapi ayo, sampai kapan kita mau dalam keadaan nggak punya pilihan? Maka ilmu itu akan memberikan kita pilihan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita persatuan, cara respons yang paling baik dalam satu situasi, dan tentu saja kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekumpulan pemimpin politik, aktivis dan ahli akademik pada Rabu mengecam tindakan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menubuhkan apa yang dipanggil sebagai lembaga keamanan. Dalam kenyataan bersama, kumpulan itu menyifatkan lembaga berkenaan sebagai usaha yang akan menggugat undang-undang antarabangsa dan hak rakyat Palestin dengan berselindung di sebalik keamanan dan pembangunan. Kumpulan itu berkata tindakan Trump yang melantik diri sendiri sebagai pengerusi seumur hidup serta mempunyai kuasa memilih penggantinya sendiri, beliau membina sebuah badan kekal yang tidak mempunyai mandat demokratik, accountability undang-undang maupun kesahan antarabangsa. Kenyataan itu berkata objektif utama lembaga berkenaan adalah untuk memajukan cita-cita Trump bagi mengubah Gaza menjadi destinasi mewah berteknologi tinggi yang digelar sebagai Gaza Rivera. Ia berkata lembaga berkenaan dibentuk dan diumumkan tanpa kehadiran atau persetujuan wakil politik Palestin, masyarakat sivil atau komuniti yang terjejas. Ini sekaligus menjadikannya tidak sah di bawah norma antarabangsa yang mengawal tadbir urus penyertaan dan penentuan nasib sendiri. Selain Nurul Izzah Anwar yang merupakan pengerusi eksekutif politi merangkap penasihat kehormat Malaysian Humanitarian Aid and Relief MAHAR, kenyataan itu turut ditandatangani oleh pengerusi bersama Ahli Parlimen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia Charles Santiago, Pengarah Eksekutif Third World Network Chi Yok Ling, Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh daripada Universiti Sultan Zainal Abidin, Presiden MAHAR Jismi Johari, Presiden Sahabat Alam Malaysia R. Minakshi Rahman dan Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang Muhyiddin Abdul Kadir. Peringkat antarabangsa, Malaysia di bawah pimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri sangat lantang mempertahankan dan membela hak rakyat Gaza dan Palestin. Kini dunia masuk ke fasa pemulihan semula ataupun pembangunan semula di Gaza. Baru-baru ni Presiden Trump ada menubuhkan The Peace Committee yang disertai oleh banyak negara Timur Tengah seperti Turki, UAE, Saudi dan negara Eropah seperti UK dan yang lain. Baru diumumkan semalam dan pada pagi ini, Singapura turut dijemput untuk memainkan peranan dalam Peace Committee ini. Persoalan saya, apakah pandangan Malaysia dan pandangan Yang Berhormat Perdana Menteri berkenaan penyertaan Malaysia atau kemungkinan penyertaan Malaysia dalam Peace Committee ini supaya kita dapat memainkan peranan dalam pembangunan semula Gaza dan Palestin? Kita tentunya ikuti dari dekat tentang susulan daripada Presiden Donald Trump Amerika Syarikat tentang Peace Committee. Pada dasarnya kita sokong langkah-langkah untuk menjamin kedamaian. Tapi kita juga ada beberapa pandangan tentang penumbuhan jawatankuasa begitu dan ahli-ahli yang terlibat. Jadi bangkangan kuat juga, umpamanya kedudukan mantan Perdana Menteri UK Tony Blair yang terlibat secara langsung dalam pembantaian dan serangan terhadap Iraq pada satu ketika, dan sikapnya yang dianggap tidak telus dan adil dalam isu Palestin dan Gaza. Ada juga dimasukkan umpamanya penyertaan Perdana Menteri Israel dalam kuasa itu. Banyak pengumuman-pengumuman itu belum disahkan. Jadi kita tentunya ada perhatian. Mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini akan meneliti dan Menteri Luar telah diminta untuk mendapatkan kesenarai sepenuhnya, dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman pemimpin dunia Arab, Turki dan lain-lain minta pandangan mereka.
Semasa saya kat luar negara, Board of Peace telah pun dibentuk akhirnya oleh Donald Trump kat Davos melalui World Economic Forum. Ni dah balik, bolehlah kita bincang sama-sama pasalnya. Board of Peace ni, untuk pengetahuan korang semua, adalah salah satu daripada banyak jelmaan yang cuba nak menyelesaikan masalah Timur Tengah, khususnya of course Palestin. Pengasasannya tu pun bermandat kerana sekitar 29 September 2025, Donald Trump telah pun mengusulkan comprehensive plan to end the Gaza conflict. Under peace plan ni, konflik sana tu akan ceasefire dengan segera, pulangkan semua tahanan, tukar banduan, hapuskan senjata dekat Gaza. Asaskan juga International Stabilization Force dan bina kerajaan teknokrat bawah pemantauan antarabangsa. 9 hari selepas usulkan benda ni, Trump umumkan yang kedua-dua pihak yang duk berperang kat situ tu dah pun capai persetujuan peace plan ni secara berfasa. Maksudnya Hamim Alif-Sin tu setuju sebahagian je lah daripada semua ni, dan mulalah tahanan dilepaskan. Musuh mereka tu lepaskan 2,000 warga saudara kita yang dipenjara. Belum tentu melalui perbicaraan yang sah, belum tentu ada perbicaraan pun, dan pihak penjajah tarik semua aset perang mereka ke garisan ni. So ni first step Board of Peace, kerana dari peace plan ni lah sekitar 17 November UN Security Council bentang resolusi 2803. Resolusi ni kuat kuasakan peace plan tersebut yang dipersetujui secara berfasa. Under resolusi ni, Board of Peace akan diasaskan untuk menjadi pentadbir kat dalam peralihan. Bahasa mudahnya, Board of Peace akan peganglah genting tu. Pakistan setuju dengan benda ni, Indonesia pun bersetuju. Ini kenyataan Presiden mereka, baca sendiri. Turki bersetuju, Arab Saudi dan Mesir bersetuju, ada lagi lah yang bersetuju. Kat pentas UNSC ni juga resolusi tu pas. Dengan kelulusan ni, Board of Peace akhirnya mendapat mandat antarabangsa yang sah. Tak cukup Board of Peace, resolusi tu juga akan asaskan International Stabilization Force yang akan demilitarize sahaja. Tapi apa yang dibentuk secara atas kertas di United Nations dah berubah di alam realiti. Board of Peace dah bukan lagi pasal Gaza. Sebaliknya, perbadanan ni memang bertunjangkan Trump semata-mata. Pertama sekali, Trump diangkat jadi Chairman for Life. Selalunya benda-benda gini kita dengar kat negara-negara komunis, negara-negara diktator je, yakni President for Life. Well, Chairman for Life. At this point, seandainya Trump dah tak lagi jadi Presiden pada tahun 2029 onwards semua tu, tapi Presiden susulannya tu adalah geng dia, bermakna Trump masih lagi kekal sebagai pengurusi Board of Peace. Dan nama for life, selagi nyawa terkandung pada badan, selagi boleh berjalan, selagi boleh bercakap, pegang jawatan lah. Trumpisme tak stop kat sini je. Trump umumkan yang sesiapa nak join Board of Peace wajib bayar $1 billion kat pool yang dia kontrol. Sebagai pengerusi, dia dah layankan undangan kat 60 buah negara untuk stay dalam good side Trump. Sejumlah ni dah pun masuk. Argentina di bawah Javier Milei dah setuju. Armenia sedang berdepan dengan ancaman daripada Azerbaijan, dengan Rusia dah pun tidur sekarang ni kan. Armenia pun masuk. Dah Armenia masuk, Azerbaijan pun masuk. Hungary under Viktor Orban tu pun rapat dengan Trump. Dia masuk, macam biasa dia akan melawan arus European Union. Negara-negara Islam yang join adalah Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Turki dan Pakistan. Tak lupa juga pada Uzbekistan dan ahli Abraham Accords, UAE, Maghribi dan juga Kazakhstan. For now, Albania, Belarus, Mesir, Kuwait dan Vietnam menyatakannya mereka akan terima undangan ni nanti. Tapi banyak negara yang belum respon, macam semua negara ni, dan ada negara yang dah pun tolak seperti Perancis antaranya. European Union memang sedang buat keras terhadap Trump atas isu Greenland dan Ukraine. Lalu Trump ugut nak kenakan tarif 200% terhadap semua wine daripada Perancis. Kedua yang menarik perhatian saya adalah Canada. Jangankan tarif, Trump siap tarik balik undangan tu sebab Perdana Menteri Mark Carney tak nak masuk. Serupa budak sekolah yang cakap, hang tak mau geng aku, hang jangan main rumah aku dah. Donald Trump for y'all. So at the moment, inilah situasi Board of Peace yang sememangnya ancaman terhadap penguasaan Hamim Alif-Sin. Sebab selepas ni, kalau Board of Peace dilawan Hamim Alif-Sin, Trump akan gunakannya sebagai justifikasi untuk buat something. Kan dah ada International Stabilization Force, kalau dah masuk tu boleh digunakan untuk menghentam Hamim Alif-Sin. Negara-negara lain tak setuju digunakan ISF ni, hentam tarif saja. Board of Peace ni pada saya lah akan gagal sebab korang tengok je lah line up dia tu merepek belaka. Negara-negara yang saya merahkan ni adalah negara-negara yang Trump sekat rakyatnya tak bagi jejak kaki kat dalam Amerika, dan negara-negara tu lah masuk dalam Board of Peace. Belum kira
juga penentuan dasar Board of Peace tu yang tak langsung berdemokratik, sekadar apa yang Trump cakap saja. Kita sedia maklum ni pula, Trump ni tak stabil orangnya. Ramalan saya, Board of Peace akan buat something sepanjang tahun ini. Apabila Demokratik merampas House of Representatives ataupun Senate melalui midterms election November nanti, Trump akan jadi presiden kudo. Dengan dasarnya tu kena selaras dengan apa yang Demokratik demand. Tapi Demokratik ni pun ramai yang pro Israel. Maka Board of Peace ni boleh jadi dua je. Dia akan kembang dengan megah sampai menghampiri dengan level-level United Nations, ataupun selepas zaman Trump akan terbungkam je. Penutupnya, setiap negara kena bayar 1 bilion untuk masuk, tapi logo Board of Peace tu sendiri jelas sekali adalah logo buatan AI. Then on, dua penjenayah perang ni dijemput masuk dalam Board of Peace, tapi kedua-duanya kecut, tak berani pergi Davos untuk saksikan pengasasan Board of Peace sebab takut kena tangkap disebabkan ada warrant kerana jenayah perang mereka. So much for peace. Dari polemik ini, ada satu pelajaran penting. Dalam politik internasional, tidak ada persahabatan abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Karena itu, setiap keputusan yang menyangkut uang rakyat dan masa depan bangsa harus dihitung dengan sangat cermat, bukan didorong oleh emosi, pencitraan, atau janji-janji manis kekuatan besar dunia. Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat di dalam negeri sebelum terlibat dalam proyek global yang belum jelas hasilnya. Subsidi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja adalah investasi nyata yang langsung dirasakan masyarakat. Bagi masyarakat, penting juga untuk tetap kritis dan tidak mudah terprovokasi. Cinta tanah air bukan berarti membenarkan semua kebijakan, tetapi berani mengingatkan ketika arah kebijakan mulai menyimpang dari kepentingan rakyat. Jika bangsa ini ingin maju, maka kebijakan luar negeri harus berjalan seiring dengan keadilan sosial di dalam negeri. Negara yang kuat adalah negara yang rakyatnya sejahtera, bukan yang paling cepat ikut arus kekuatan global.